Baik, pembahasan soal berikutnya, soal nomor 3. Perkirakan apakah reaksi-reaksi di bawah ini berlangsung atau tidak pada 25 derajat Celcius. Bila berlangsung, tuliskan hasil reaksi beserta fasanya. Oke, jadi ini ada beberapa informasi-informasi ya tentang senyawa-senyawa yang akan bereaksi. Kuncinya sebenarnya sederhana satu teman-teman. Ketika kita diminta untuk mencari tahu apakah reaksi ini berlangsung atau tidak, yang perlu kita lakukan adalah melakukan dekomposisi, ya, artinya penyusunan ulang. Karena biasanya reaksi dekomposisi ini paling sering terjadi, apalagi untuk yang aqueous gitu ya. Jadi apalagi untuk yang aqueous seperti ini. Oke, kita coba misalnya ambil contoh untuk yang Na2C2O4 dengan CaCl2. Nih, kalau kita uraikan, jadi ini kita perlu uraikan dulu ya. Itu dia akan menjadi 2 Na plus dan dia juga akan menjadi C2O4 2 minus. Yang ini juga kita dekomposisikan ulang ya. Kita akan coba pisahkan dulu. Ini akan menjadi Ca2 plus dan akan menjadi 2Cl minus. Nah, nanti untuk ngecek itu kita pasangkan yang Na plus di sini dengan Cl minus di sini. Oke. Kemudian kita juga nanti akan pasangkan antara kita akan pasangkan antara Ca2 plus yang di sini dengan C2O4 2 minus. Ya, sehingga nanti akan menghasilkan 2 NaCl ya ditambah dengan CaC2O4. Gimana? Masih bingung nih cara memisahkan ini? Kalau masih bingung nanti lihat aja linknya, ada di video berikutnya penjelasan tentang rumus AXB ya. Nah, kita lihat hasilnya akan ada NaCl dan CaC2O4. Ini fasanya itu pasti aqueous dan yang ini fasanya itu solid. Kenapa Kak solid? Karena memang kalsium oksalat itu daya larutnya rendah. Dari mana kita tahu Kak CaC2O4 ini mengendap? Dari informasi sebelumnya. Jadi memang kita perlu banyak informasi tentang senyawa-senyawa yang larut dan tidak larut. Oke. Yang nomor B, ini kita pisahkan lagi. Jadi Na plus ditambah Cl minus. Ya. Terus yang ini jadi 2H plus ditambah SO4 2 minus. Sama seperti tadi, kita coba pisahkan. Kita coba pisahkan masing-masing. Jadi Na plus kita reaksikan dengan SO4 2 minus. Ini akan menjadi Na2 SO4. Dan ini akan menjadi H plus sama Cl. Ini harusnya enggak benar ya. Jadi akan menjadi HCl. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini fasanya itu aqueous, yang di sini juga aqueous. Dan kalau diperhatikan ini kalau misalnya jadi kalau di kiri sama di kanan itu sama-sama aqueous dan cuma penataan ulang kayak begini, ini reaksinya nggak mungkin terjadi ya. Karena apa? Karena sebenarnya mereka nggak bereaksi, karena mereka cuma bercampur dalam satu larutan ya. Kan kita tahu NaCl itu kalau dilarutin jadinya Na plus sama Cl minus. Yang H2SO4 kan juga jadi H plus sama SO4 2 minus. Ini mereka nggak akan bereaksi ya. Jadi jawabannya ini tidak bereaksi. Tidak bereaksi. Berbeda halnya dengan yang pertama. Kalau yang pertama ada senyawa yang mengendap. Nah, adanya senyawa yang mengendap ini menunjukkan bahwa reaksi itu terjadi ya, karena dekomposisi ulangnya berhasil. Oke, selanjutnya. Oke, yang nomor C. Ini ada SO2 dengan H2O. Nah, kalau kita lihat teman-teman, SO2 ini dia memiliki sifat kovalen. Kok bisa tahu sih Kak mana kovalen mana yang ionik? Karena di sini nggak ada logam. Biasanya kalau ada logam, seperti Na, ini Na, kalau bisa ada logam kayak begini, TCA, biasanya sifatnya ionik. Nah, sementara SO2 ini kan sama-sama non logam ya, S sama O2 itu sama-sama non logam. Ini berarti dia cenderung untuk kovalen. Nah, senyawa kovalen seperti ini nggak mungkin bisa melakukan reaksi dekomposisi. Jadi reaksinya pasti ya terjadi reaksi yang nyampur ya. Jadi SO2 sama H2O itu gabung jadi satu. Dan ini akan menjadi H2O.
H2SO3. Oke. H2SO3 ini gas sama liquid, ini maka jadinya akan aqueous. Oke. Dan ini bereaksi. Yang berikutnya, yang D. Nah, yang D kita lihat nih ada senyawanya AgNO3 sama NaBr. Nah, kalian lihat nih. Ini kan ada logamnya ya. Ag itu logam, Na juga logam. Berarti bisa dipastikan ini ikatannya ionik. Sehingga bisa kita dekomposisikan. Jadi ini akan menjadi Ag+ ditambah dengan NO3- ya. Yang ini NaBr, ini akan menjadi Na+ dan akan ada Br- gitu. Sehingga kalau kita coba reaksikan lagi, ini akan menjadi AgBr ditambah dengan NaNO3. NaNO3 ini kalau kalian lihat ini kan Na+ sama NO3- kan ionik ya. Biasanya kalau ionik itu dia akan menjadi larutan yang aqueous. Ya, larutan aqueous. Nah, sementara AgBr senyawa-senyawa perak, ya, Ag itu perak ya, perak halida itu yang di golongan 7. Jadi AgBr itu perak halida. Perak halida ini pada umumnya mengendap, ya. Kak, kok tahu dia mengendap? Ya karena emang perak halida itu mengendap. Dan itu memang sudah ada informasi sebelumnya, ya. Jadi AgBr itu mengendap. Sehingga berhubung ini membentuk suatu senyawa yang baru, ya, dan senyawa yang baru itu ada yang mengendap, itu artinya terjadi reaksi. Oke? Kemudian yang terakhir, ini ada CaCO3 sama HCl. Ca itu logam, CO3 bukan, ya. CO3 itu non logam. Jadi ini ionik, sehingga bisa kita uraikan menjadi Ca2+ ditambah CO3 2-. Ini HCl pun juga demikian. Ini H+ ditambah dengan Cl-. Jadi kalau kita susun ulang, ini akan menjadi CaCl2 ditambahkan dengan H2CO3. Oke. Di mana CaCl2 ini aqueous dan H2CO3 itu juga aqueous. Cuma sayangnya ini senyawa itu nggak stabil, teman-teman. Dia nanti akan berubah menjadi H2O ditambah CO2. Ini itu gas, yang ini itu liquid, ya. Sehingga kalau kita tahu ini akan keluar ada gas ya, di sini kan ada gas. Dan salah satu ciri terjadinya reaksi adalah munculnya gas, maka reaksi senyawa ini dan senyawa ini itu ketika dicampurkan dia akan bereaksi. Oke. Nah, dari soal ini bisa kita simpulkan bahwa salah satu kunci utama untuk menentukan apakah suatu senyawa bereaksi atau tidak, ya, kunci utamanya adalah paling pertama kita harus cek dulu, ya, kita harus cek dulu bisa dekomposisi nggak gitu, bisa dekomposisi nggak. Nah, kalau ternyata bisa dekomposisi, kita dekomposisikan. Setelah itu yang kedua, kita coba susun ulang. Jadi seperti contohnya misalnya di pertama tadi ya. Jadi ini kan habis dipecah begini, terus kemudian kita susun yang plus dari senyawa pertama kita reaksikan dengan yang minus dari dari senyawa berikutnya, dan yang minus dari senyawa pertama dengan yang plus dari senyawa kedua. Kita susun ulang jadinya kayak begini dan begini. Nah, yang terakhir, yang ketiga, setelah kita susun ulang, kita cek apakah ada senyawa baru yang mengendap. Senyawa baru itu adakah yang mengendap? Ataukah ada yang berupa gelembung gas? Atau ada perubahan warna? Atau ada perubahan suhu? Nah, kalau memenuhi salah satu atau lebih dari syarat ini, artinya reaksi itu akan terjadi karena dia membentuk senyawa yang baru. Kalau enggak membentuk senyawa yang baru seperti yang di contoh nomor B ini tadi, ya, ini sama-sama aqueous, terus ini cuma disusun ulang gitu doang, nggak ada endapan, nggak ada perubahan warna, dan nggak ada perubahan suhu, artinya senyawa ini ketika direaksikan dia nggak akan bereaksi. Oke? Jadi sekali lagi kuncinya, kalau kalian mau tahu apakah campuran dua senyawa atau lebih itu membentuk reaksi atau tidak, coba pastikan 3 hal ini terlebih dahulu. Oke, dari situ baru kalian bisa menyimpulkan apakah suatu senyawa akan bereaksi atau tidak.